Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Rafiq. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Chris Kinata ya. Di channel saya yang dulu mungkin saya pernah membahas tentang Chris Kinata. Namun karena channelnya sudah hilang, maka saya perlu ulangi lagi pembahasannya. Nah, namun pembahasannya kali ini berbeda. Dulu mungkin saya hanya sekedar edukasi terkait Cardano dan sebagainya. Kali saya langsung untuk mereview satu keris ya. Kerisnya sangat sederhana sekali dari segi warangkanya, tidak ada tambahan ornamen lain, yaitu tidak ada tambahan pendok, langsung ke warangka dan deder juga mendaknya. Oke, langsung kita lihat di kerisnya. Nah, berikut ada kerisnya. Ini adalah keris Megantoro. Keris Megantoro ya, dan ada Kinata ya. Ini Kinata sepuh emas, jadi tidak murni emas 24 karat semua, tapi disepuh emas. Oke. Keris Megantoro ini terbilang lumayan cukup tua, bukan saya berkata tua, tapi cukup tua karena usianya belum lebih dari 500 tahun. Nah, estimasi perkiraan dari saya, keris ini usianya sekitar 300 tahun. Mungkin kalau dihitung dari era sekarang, keris pusaka ini estimasinya berada pada era pembuatan Mataram ya. Keris Jepang ini dulu saya dapatkan dari tokoh petinggi ya, pejabat, karena beliau sudah memiliki beberapa pusaka ya, dan beliau lebih menyimpan pusaka-pusaka yang kecil atau pusaka-pusaka yang paling enak dibawa. Jadi beliau melepaskan beberapa pusaka. Nah, pusaka ini diantaranya, pusaka ini beliau berkata dulu adalah pusaka pertama yang ia miliki, dan waktu itu beliau masih menggebu-gebu, yang mana beliau sangat bersemangat sekali untuk mencari ageman spiritual yang mana akan mendorong dalam jabatannya atau politiknya agar bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, waktu itu beliau bertemu dengan sesepuh atau ketua daerahnya, kemudian disuruh atau disarankan, direkomendasikan untuk mencari keris Kiai Megantoro. Nah, karena tokoh sesepuh itu belum mengenal dapur pamornya, belum memberi nama gelar ya, Kiai. Nah, kemudian beliau bertanya-tanya ke sana kemari, berbagai macam orang dicari-cari, ditanyakan apakah memiliki keris Megantoro. Kemudian beliau bertemu dengan salah satu orang. Baru beliau dapat atau diberikan atau ditunjukkan keris ini. Ini adalah keris dengan dapur Megantoro dengan Kinata Kamarogan. Kinata Kamarogan itu kinatanya sampai sini, ujung Kinata sampai 13, puncak tertinggi dari Kinata. Ya, dari segi fisik keris ini sangat elegan dan indah sekali, tantingannya sangat enak. Ketika Anda mati perhatikan, jika Anda menanting langsung mungkin akan merasa kesan nyaman dan membuat Anda ketika menantingnya atau melihatnya, wibawa Anda akan terasa meningkat atau melonjak-lonjak ya. Yang mana yang tidak mungkin adalah keris ini sampai keris Kinata Kamarogan yang menurut kisahnya atau sejarahnya, keris Kamarogan itu hanya dimiliki oleh tokoh raja saja di masa kerajaan di zaman dulu atau waktu tua ya. Tapi karena ini tidak tua, ya tidak begitu tua ya maksud saya. Ya mungkin sudah ada beberapa perubahan struktur peraturan yang ada di suatu daerah tertentu, sehingga keris Kamarogan banyak dijumpai pada era Mataram. Begitu. Nah, keris ini tidak memiliki pamor atau kita sebut dengan pamor doang. Nah, ini sangat cocok sekali dengan keris Kamarogan. Mungkin dari pemikiran Anda,
keris kok nggak ada pamornya. Nah, jangan salah, mungkin bagi pecinta pusaka Kong, keris tanpa pamor seperti ini dengan Kinata Kamarogan adalah pusaka yang sangat istimewa, karena keleng itu akan menambah kesan rumit, kesan spiritual, dan kesan kuat dalam sisi esoterik pusaka ini. Baik. Oke. Nah, di sini saya dapatkan beberapa waktu lalu ya, sekitar 5 bulanan yang lalu lah, lumayan cukup lama. Ini saya simpan, belum saya publikasikan. Ini pertama kali saya publikasikan, tapi sudah pernah saya upload di sosial media saya kalau salah, tapi nggak begitu saya jelaskan begitu detail. Terkait tuahnya ya pasti tidak jauh dari yang namanya kerezekian. Menurut kisah yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ini pusaka yang saya dapatkan dari tokoh pejabat. Beliau melepaskan koleksinya karena hanya saat ini itu beliau hanya menyimpan jimatan-jimatan yang kecil-kecil ya, baik itu patrem atau apapun yang kecil-kecil. Nah, alasannya padahal sepele. Mungkin pemikiran Anda, makanya itu keris yang untuk waktu itu membawa kejayaan beliau, kok kenapa sekarang dilepas? Saya yakin pemikiran Anda pasti seperti itu ya. Nah, gini, ada alasan sendiri. Berhubungan dengan naiknya jabatan beliau, godaan dalam segi asmara muncul di kehidupannya, sehingga istrinya curiga, yang membuat kecurigaan itu mengkambing hitamkan pusaka yang ia miliki, terutama yang paling menonjol yaitu keris, karena ukurannya besar. Kemudian beliau menaruh curiga bahwasanya keris itu bertuah pengasihan. Oleh karenanya sang istri mendesak untuk segera melarung atau membuang atau melepaskan keris ini. Baik, itulah sebabnya. Oke, nah dari segi pengasihan itu sebenarnya ada keris dengan Kamarogan ya, kalau ini dapurnya itu membawai tuah yang berkaitan dengan kerezekian, tapi dari segi pamornya ini membawai tuah yang berkaitan dengan pengasihan. Kamarogan 13 itu menciptakan aura pengasihan dalam diri Anda, aura inner beauty Anda melonjak-lonjak atau nampak. Jadi orang-orang yang di sekitar Anda atau berkaitan dengan diri Anda ketika bertemu dengan Anda merasa nyaman, merasa lebih dekat gitu. Nah, itulah fungsi tuah dari ini. Tapi untuk ke jenjang asmara yang lebih itu tidak bisa, karena bukan bidang keris ini. Hanya sekedar mendekati atau membuat orang-orang sekitar Anda itu merasa halus. Baik. Nah, kiranya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait keris pusaka dengan Kinata Kamarogan ya, Kinata sampai Wedana 13 dengan dapur Megar. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda terkait keris pusaka. Nah, untuk konsultasi terkait masalah keris, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sekian, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.